Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi tarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa msaha udunaika, kemudian usaplah engkau udunaika pada kedua telingamu. Ini ya. Terakhir tak? Baris yang terakhir sudah doa yang saya baris yang terakhir halaman 19. Sama beda kita ini. Yang kemarin sampai mau doa. Oh, ini Doa. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul, dan bacalah. Jadi kita kemarin sudah mempelajari doa, kemarin sudah mempelajari cara membasuh kedua tangan, kemudian juga cara membasuh meratakan kepala dengan cara membasahi kedua tangan, kemudian menempelkan kepada ujung jari-jari kita yang kanan, kemudian ujung jari-jari kita yang kiri, kemudian meletakkan di kepala kita, di depan kepala begini. Kemarin kan kita taruh di jempolnya ini di pelipis, kemudian kalau seumpamanya rambutnya ke belakang, balikin lagi sampai rambutnya, tapi kalau panjang, jadi ini dihitung satu, ke belakang, maju dihitung satu. Tapi kalau di dalam hadis di Bulughul Maram itu ada dua pendapat, ada yang dari depan ke belakang, nah maksudnya ada di depan balik lagi, ada yang dari belakang balik lagi ke depan. Kalau di dalam kitab kita ini dari depan, kemudian ke belakang, balik lagi ke depan, itu dihitung satu. Mundur, maju, hitung satu. Ya kalau dengan pakai yang simpel, ya ini adalah kalau ngikutin hadis seperti itu. Kemudian kalau rambutnya tidak ada, ke belakang sudah dihitung satu, walaupun nggak ke depan. Rambutnya pendek, nggak sampai ke belakang, maksudnya nggak ngikutin jari kita, kayak punya saya ini kan pendek, maka itu belakangnya itu hitung satu. Dilakukan secara begitu secara 3 kali. Setelah kita menjalankan itu, melakukan secara 3 kali di seluruh anggota-anggota kita yang anggota tubuh kita untuk itu selama sebanyak 3 kali, kemudian membaca Allahumma, wa qul, dan bacalah engkau Allahumma ya Allah, wasyini, selimutilah aku, maksudnya selimut ini adalah tutupi aku atau liputilah aku, seperti itu. Penuhi aku, liputi aku, selimuti aku, ini yang disebut dengan wasyini. Selimutilah atau tutupilah atau liputilah
naungilah aku birahmatika dengan rahmatmu. Wa anzil dan turunkanlah alayya atas diriku min barakatika dari berkah-berkahmu. Wa adillani dan naungilah aku tahta dhilli arsika di bawah naungan arasmu. Yauma la dhilla, yauma di hari la dhilla yang tidak ada naungan, illa dhilluka kecuali naunganmu. Jadi setelah mengusap kepala, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, liputi diriku, selimutilah diriku dengan rahmatmu dan turunkan atas diriku keberkahan-keberkahanmu dan naungilah diriku di bawah naungan arasmu nanti di hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganmu. Memang pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, kan awal-awal kita ya. Ketika kita mau ambil wudu, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gangguan setan dan aku berlindung kepadamu sambil cuci tangan ya. Mau wudu kita baca doa dulu. Mau wudu dulu, kita kan mau wudu bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan dan aku berlindung kepadamu dari sesuatu keburukan yang ditimpakan setan kepadamu. Nah, itu pakai Indonesia nggak apa-apa. Kemudian sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam ke dalam ember, berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'i wal halakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku minta kepadamu kekuatan taat, keberkahan, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan, celaka. Seperti itu. Jadi pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Dan kebetulan setelah mengusap kepala langsung berdoa, ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu karena sudah mengusap kepala, dan turunkan atas diriku keberkahan dan naungilah diriku di bawah naungan arasmu di hari tidak ada naungan kecuali naunganmu. Dan nanti di padang mahsyar itu panas sekali, Pak. Dan hanya orang-orang pilihan yang tidak merasa panas karena dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau nggak pakai ini, pakai yang satu nggak boleh. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ini boleh. Boleh. Allahumma ya Allah, haramkanlah ini ada dalam kitab Al-Adhkar. Haramkanlah syahri kepada rambutku, wa bashari dan kulitku, 'alan nari atas api neraka. Tinggal ketika panjenengan mau yang colek, mau yang begini, ketika ngusap rambut, ya Allah, lindungilah rambutku, haramkanlah api neraka menyentuh rambutku. Nah, tinggal begitu. Sesimpel itu dalam doa. Artinya kita menginginkan kebaikan di seluruh anggota-anggota tubuh kita, khususnya di tempat-tempat di mana terkenanya air wudu. Kalau bahasanya tadi kan, Allahumma wasyini birahmatika wa anzil 'alayya min barakatika wa dhillni tahta dhilli 'arshika wa yawma la dhilla illa dhilluka. Ini kan kepanjangan. Kalau menghafal pun susah. Ya cukup Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkan atas rambutku dan kulitku api neraka. Terus, karena rambut sudah diusap, doanya juga sudah, tinggal
pindah ke apa? Setelah rambut apa? Biasanya kalau itu telinga. Sumangsa kemudian usapkan kau udunaika ke telingamu, ke kedua telingamu. Dhahirahuma bagian luarnya dua telinga. Jadi yang masuk telinga ini yang menghadap ke kepala ini, menghadap luarnya. Wabatinahuma dan bagian dalamnya udunai dua kepala, dua telinga, dan bagian dalamnya dua telinga. Bima'in jadidin dengan air yang baru. Memang di dalam hadis itu ada yang meriwayatkan air, ada yang meriwayatkan yang air ketingginya itu menggunakan sabun. Tapi yang lebih masyhur di Bulughul Maram itu Rasulullah ketika untuk telinga atau kepala itu pakai air baru, kemudian telinga menggunakan air baru, sehingga di situ menjadi dalil bahwa telinga ini bukan bagian dari kepala. Kenapa? Karena Rasulullah ketika sampai ke telinga menggunakan air baru. Itu yang kemudian menggunakan dalil bahwa telinga ini beda dengan kepala. Karena Rasulullah menggunakan air yang baru. Dan di sini juga kita ketika mengusap kedua telinga, yang dia harus diusap adalah bagian luarnya dan bagian dalamnya. Bagian kepala luarnya ini yang menghadap ke kepala ini bagian luar. Bagian dalam yang bertembus kepada wajah dengan air yang baru. Artinya air baru ini bukan bekas air yang basah daripada kepala. Memang itu juga air baru untuk membasuh, untuk mengusap telinga. Setelah itu wa adkhil musabbihataika, wa adkhil dan masukkan engkau musabbihataika pada kedua telunjukmu. Maksudnya dua telunjuk yang dimasukkan bukan telunjuk semuanya, hanya ujungnya yang dimasukkan. Dimasukkan ke mana? Fi sholafai udunaika, ke dalam lubang kedua telingamu. Jadi telunjuknya ini masukkan ke dalam telinga. Kemudian setelah dimasukkan kedua telunjuk ini, diputar, lipatan itu diputar. Masuk ini kan ada lipatan. Telunjuk ini masuk, kemudian putar ke atas. Kelipatan-lipatan itu. Wamsah dan usaplah engkau dhahir udunaika, pada bagian luar kedua telingamu. Jadi bagian luar telinga juga diusap dengan apa? Bibatni ibhamaika, dengan kedua ibu jarimu. Ini masuk yang jempol. Nah, jempol ini untuk mengusap yang di belakang. Yang ini juga jalan, kelipatan-lipatan juga di jalan ini. Nah, ini juga ke atas lipatan. Kalau kita lihat di dalam istilah
Di dalam syarah itu wajah ini paling utama, paling mulianya anggota badan, wajah itu. Di dalam wajah itu ada lubang, di sebagiannya itu ada apa? Lubang-lubang juga ada kotorannya, rasanya pahit di kedua telinganya itu, dan sebagiannya juga ada asin, air mata asin, dan juga sebagian lagi rasanya asam seperti yang di hidung. Jadi kalau kecil-kecil itu apa? Asam katanya. Dan sebagian lagi rasanya tawar, kariki, air liur. Air liur manis apa enggak? Tawar. Ini luar biasanya di mulut, apa di wajah kita ini. Dan jumlah lubang yang ada di wajah itu ada 6. Kedua mata, kedua telinga, terus mulut, hidung. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Qiyah. Luar biasa, mulia, lebih mulia daripada, lebih utama daripada anggota-anggota yang lain. Makanya kadang orang-orang Indonesia itu kalau cuma disenggol badannya nggak marah, tapi kalau cuma kepalanya dia marah. Beranggapan dia dengan mulia. Tapi semulia-mulianya kita pada Allah Subhanahu wa taala disuruh tak sujud. Mulia bukan karena dia tegak, tapi mulia karena kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kita mendongakkan muka kita, malah tidak mulia. Di hadapan manusia juga tak mulia, apalagi di hadapan Allah. Terus setelah kita memasukkan kedua telinga kita, jari kita, telunjuk jari kita, ujung jari kita dimasukkan, terus ibu jari kita juga membersihkan bagian dalamnya apa? Telinga. Kemudian kita membaca Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minal ladzina, termasuk orang-orang yastami'una, yang mendengarkan al-qawla, pada ucapan, fayattabi'una, kemudian mengikuti ahsanahu, kepada paling baiknya kaum. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mau mendengarkan nasihat, yang mau mendengarkan perkataan-perkataan atau kaul-kaul atau makalah-makalah, kemudian yang bisa mengikuti kebaikan-kebaikan dari perkataan itu. Pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Kemudian lanjutkan, Allahumma ya Allah, asmi'ni, perdengarkanlah ni kepadaku, munadiyal jannati, terhadap orang yang memanggil surga atau menyeru surga, fil jannati, di surga, ma'al abrori, beserta orang-orang baik. Yang disebut dengan orang munadi ini, munadiyal jannati, orang yang menyuruh manggil atau menyuruh surga itu, namanya adalah Bilal bin Rabah al-Habasyi. Ini akan menyebut, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang yang beriman itu, yang baru masuk Islam, itu kadang keimanannya lebih kuat
Kita ketika mendengar, oh ya, wah silap. Itu kamu masih komat, masih 15 menit lagi. Tapi bagi orang yang baru kenal Islam, ternyata panggilan itu buat mereka menangis. Indah. Padahal jangankan ada sholat aja kadang tidak ada efek kepada kita. Belum bisa merasakan lezatnya, nikmatnya di dalam sholat. Kita sholat hanya mungkin agar terlepas saja dari kewajiban-kewajiban itu. Betul-betul masuk kepada qalbi. Jadi sholat, ya efeknya ada. Selesai sholat dulu, selesai sholat asar. Tapi tidak ada efek yang dominan masuk ke dalam qalbi kita, sehingga spiritual yang dikirim oleh sholat itu bisa mengirim kepada seluruh anggota tubuh kita, sehingga orang yang sholat itu kemudian bisa mencegah dari fahsya wal munkar. Yaitu ketika sholat itu sudah menjadi sholat yang bisa mengirim spiritualnya itu ke dalam segala tubuh dan anggota tubuh kita. Kayak ada. Terus summa saharaqabataka, summa kemudian imsah usaplah raqabataka lehermu. Setelah apa? Setelah telinga silakan diusap lehernya. Untuk kemudian baca ketika mengusap itu, Allahumma ya Allah, fukka, lepaskanlah fukka, lepaskanlah atau bebaskanlah raqabati, leherku, minan nari, dari neraka. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minas salasili, dari rantai-rantai, wal auladi, dan belenggu. Ya, karena leher kalau dibelenggu enggak jauh dari leher, Pak memang. Leher. Jadi habis ini usah sambil berdoa agar dari kepala enggak kena api, ini enggak kena api, ini enggak kena api, ini enggak kena api, ini enggak kena api nanti. Nah, biar api bingung mau masuk dari mana. Kita sudah antisipasi protek semuanya dengan doa-doa. Kita semua mintakan kepada Allah agar jangan sampai keburukan masuk dari lewat-lewat jalan-jalan di dalam tubuh kita ini. Kemudian terus, walaupun sebenarnya Imam Nawawi mengatakan ini adalah bid'ah, lantaran tidak disunahkan mengusap leher. Kama nukila Syarih Dr. Rawi, sebagaimana dikutip di dalam kitab Syarih Rawi. Cuma kalau hanya bahwa bukan mau nambah daripada perkara hukum, karena ini tidak dikatakan Rasulullah. Jangan dianggap juga, maksudnya hanya berdoa biasa saja. Habis. Ya, karena memang potensi ketika dibelenggu diikat ya leher. Harapannya dengan air wudhu itu, karena memang air wudhu ini nanti setiap anggota tubuh yang terkena air wudhu itu akan sama. Ya. Kita akan ada di belakang. Summa usil dari laka. Kemudian basuhlah rijlaka, kakimu, al-yumna, yang kanan. Summa yusra, kemudian yang sebelah kiri, ma'al ka'baini, sampai beserta kedua mata kaki. Kalau ada mata kakinya, kalau enggak ada, ya ukuran-ukurannya saja, kadarnya di mana yang ada mata kakinya. Yang namanya manusia takut ada yang enggak punya mata kaki, diukur kira-kira dari mana. Kemudian wafadil, dan menyela-nyela
kakinya di sela-sela. Karena saya pernah baca di dalam kitab Ibana itu, Ibana Telaka di dalam Bulan Maram, ada sahabat wudu. Ternyata setelah wudu di kakinya itu terdapat benda sekecilnya kuku. Sekecil kuku sama Rasulullah kuku lagi perbaiki kuku. Karena walaupun ada benda seperti mata seperti kuku di kaki, kalau air tidak nyampe nggak sah. Nasi nyampe kadang-kadang nasi jajan anak-anak kalau punya anak kecil ngapakan dan dari makan kita itu kuku kan, maka usahakan di sela-sela dapat menyela-nyela kaki kita. Dengan apa? Bihin siril yusra, dengan kelingking tangan kiri. Mana kelingking? Kelingking tangan kiri ini pakai nyela-nyelanya nanti. Bihin siril atau bihin suara bisa, bihin siril juga bisa. Bihin siril yusra, dengan kelingking tangan kiri, asabi al-yadika, pada jari-jari kakimu, al-yumna, yang kanan. Jadi dengan kelingking tangan kiri ini, kemudian jari-jari kedua kaki kita, jari-jari kaki kita yang kanan, muqtadi'an bihinsiriha, muqtadi'an dalam keadaan memulai, bihinsiriha dengan kelingkingnya jari-jari kaki, asal air. Jadi mulai dari kelingking duluan. Kelingking kaki sebelah kanan. 1, 2, masukkan. Terus ya. Mulai dari sebelah pakai kelingking. Mulai dari kakinya dari mana? Kanan, jarinya dari kelingking. Ini dimulai. Hatta hingga tahtimah mengakhiri, hatta hingga tahtimah engkau mengakhiri bihin siril yusra, dengan kelingking kaki kiri. Jadi mulai dari kelingking kaki kanan sampai kepada kelingking kaki kiri. Jadi menyela-nyelanya itu menggunakan kelingking, dari kelingking sampai ke kelingking. Pakai kelingking, mulainya dari kelingking, akhir penutupnya adalah kelingking. Terus pakai kelingking. Perhatikan. Jadi khawatirkan di sela-sela. Kalau tidak di sela-sela, kita meyakini tidak nyampainya air ke situ, nggak usah sholatnya. Karena jadi wajib kalau kita nggak diginiin menganggap tidak nyampainya air. Maksudnya. Waktu terhilang aswarnya dan memasukkan engkau, waktu terhilang dan memasukkan engkau aswarnya kepada jari-jari, min asfalah, dari bagian bawah. Artinya dari bawah kaki. Jadi mana kakinya dicontohin? Dari bagian bawah. Mulainya dari mana? Dari kanan. Pakai kelingking kiri, dimulai dari bagian bawah. Terus, dua. Terus sampai kirinya. Terus. Mulai dari pakai kelingking, dari kelingking kanan akhir sampai kelingking kiri, dan nyela-nyelanya dari bawah. Sama kayak gini loh. Dari bawah. Tapi kalau biasa ini Ustaz, biasa. Dulu kan ada tahu, kan air muncul Ustaz. Kan sini ada tatakan ya. Biasanya begini, digocokin Ustaz. Sah. Yes.
bisa sah, cuma kan kita mau cari etika yang sempurna. Kami ingin mengikuti jejaknya Rasulullah. Sampai kita kemarin kalau mau nyela-nyela tangan gimana kemarin caranya? Karena kita memang ada larangan tasbih. Ngawinin tangan ya. Apalagi mau sholat, nggak boleh. Ada hadisnya. Wakul dan bacalah, ucapkanlah Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, sabbit, kukuhkanlah Sabit, kukuhkanlah atau tetapkanlah qadami, kakiku, ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus ini agar kaki kita ini tidak tergelincir, ya. Ala siratil ma'akadami ibadika shalihin, ma'akadami beserta kaki-kaki hambamu, ma'akadami beserta kaki hamba-hambamu, ibadika shalihin yang saleh. Ya Allah, kukuhkan kakiku atau tetapkan kakiku ya Allah di jalan yang lurus beserta dengan kaki-kaki orang-orang hambamu yang saleh. Selamatkanlah kakiku ya Allah, ya. Di jembatan, di sirat, di jembatan, di jalan lurus. Ini ketika mengusap sebelah kanan. Wa kadzalika taqulu indal ghasl yusra, wa kadzalika, dan demikian pula taqulu engkau mengucapkan indal ghasl yusra ketika membasuh bagian kiri, tadi bagian kanan doang. Makanya kalau malam ini nggak cukup setengah jam baca doanya, mulai sebelum wudu, Allahumma na'udzubika min hamazati syaitan, dulu, terus masuk tangan doa lagi, kumur-kumur doa lagi, istinsyak keluar lagi doa lagi, keluar hidung doa lagi, ya. Terus membasuh wajah doa lagi, kanan doa, tangan kiri doa, sampai kaki kanan kaki kiri juga, ya. Gimana doanya ketika membasuh kaki kiri? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu antazilla, akan tergelincir qadami kakiku, antazilla, tergelincir qadami kakiku, ala sirat, di atas jalan atau jembatan, binari, di neraka. Yauma, di hari, tazillu, tergelincir, aqdamul munafiqin, kaki orang-orang munafik, wal musyrikin, dan orang musyrik. Nah ini kita berdoa ketika kaki kita dibasuh, berdoa ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku atas jalan atau jembatan di neraka, di hari di mana orang-orang munafik, orang-orang musyrik semuanya pada kakinya tergelincir. Setelah itu Pak, warfa'il ma'a, kemudian naikkanlah al-ma'ah terhadap
sofi sampai separuh, ila sofi sakina sampai separuh betis. Jangan aja sampai mata kaki, sampai kepada separuh betisnya. Kemarin kan tangan juga kalau bisa jangan sampai hanya siku, tapi sampai ke pergelangan atas atasnya siku. Kenapa? Hiasan perhiasan yang ada di surga itu akan dikabehkan kepada anggota-anggota tubuh yang terkena air itu. Jadi enggak was-was, Pak. Kalau cuma sampai mata kaki khawatirnya ada air yang enggak nyampe. Sama yang diwajib-wajibkan itu kalau sudah nyampe ke tengah betis, berarti kan sudah melewati batas. Sudah sangat hati-hati sekali. Warai dikenara, warai dan perhatikan. At-takror. Ini kok di kitabnya at-takror. Warai dan perhatikan at-takror, terhadap mengulang salah sebanyak 3 kali fi jami' af'alika, di seluruh perbuatan-perbuatanmu. Jadi ulang sampai 3 kali seluruh anggota-anggota yang dilakukan dalam wudhu. Apa saja? Membasuh, mengusapnya, menyela-nyela, menggosok, siwak, membaca bismillah, telafun niat, bacakan 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau bisa semuanya dibaca bismillah. Diulang-ulang sampai 3 kali. Dan perlu kita ketahui bahwa sebenarnya doa-doa di setiap anggota tubuh ini tidak sedikit pun datang dari Rasulullah. Cuma doa-doa ini dilakukan oleh orang-orang salafus saleh, orang-orang salaf yang terdahulu. Ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi. Kenapa mereka menambahkannya? Di antaranya adalah memohon kepada Allah agar apa yang ada di dalam tubuh ini diberikan keselamatan. Maksudnya ada sebagian doa-doa yang memang datang dari salafus saleh, tidak semua datang daripada Rasul Bismillah. Walaupun ada, itu terkadang memang hadisnya dhaif. Tapi kalau di dalam hadis sunnah wal jamaah, dhaif itu hanya lemah sebenarnya. Tidak sampai kepada mauquf dan tidak boleh dalam mauquf. Untuk Fadhilul Amal boleh diamalkan. Cuma ada syaratnya. Tidak terlalu dhaif saja, tidak terlalu lemah saja. Dan sifatnya umum. Di dalam hadis yang dhaif itu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan. Karena memang saking menjaga di dalam hadis itu, periwayat itu ketika kelihatan dalam keadaan berdiri itu bisa menyebabkan kepada hadisnya. Dia bawa hadis. Ternyata sehari-harinya suka lari-larian, nggak mau nggak menjaga martabatnya, itu bisa menyebabkan ada potensial sih. Antara Sufyan menjadi Hasan menjadi Dhaif menjadi mauquf. Terus kemudian setelah wudu, faida farauta maka jika engkau telah selesai, farfa' basaraka maka angkatlah penglihatanmu ila sama, ke langit. Jadi kalau sudah selesai wudu, Pak, lihat ke langit langsung. Setelah itu baca Allahumma wa bihamdih asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu syu'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin.
Ya, nanti kita maknanya ini hati-hati ya di minggu depan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, amiltu su'an wa dhalamtu nafsi. Ini saja memakan 1 menit ini. Kalau dibaca belum di depan mulai tangan doa semua. Ya bisa 1 jam itu dulu. Apa hubungannya? Bisa lebih. Dan disuruh ulang 3 kali lagi tadi. Ya Allah, wa billahi barik. Semoga berkah selalu kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah di dalam syariat mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.